berusaha sejajar. Ya, berusaha sejajar. Artinya sedapat mungkin kita yang memberi nasihat itu jangan kita merasa lebih baik, jangan kita merasa lebih suci, jangan kita merasa lebih bersih, ya. Apalagi kalau memang derajat kita sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita jumpa kembali di dalam tayangan episode ke-8 dari rubrik Pembinaan Keluarga Sakinah. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas satu judul, yaitu menyelesaikan konflik rumah tangga dengan nasihat dan pengajaran. Menyelesaikan konflik rumah tangga dengan nasihat dan pengajaran adalah merupakan salah satu metode yang sering digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengatasi konflik dalam keluarganya. Dan rupanya metode ini juga merupakan solusi Qur'ani. Disebutkan di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati takhafuna nusyuzahun fa'iduhunna wahjuruhun wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha 'aliyan kabira. Jika kamu mengkhawatirkan istri-istrimu melakukan nusyuz, melakukan keingkaran, melakukan pembangkangan, maka ada 3 metode yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Yang pertama adalah fa'idhuhun, nasihati mereka. Yang kedua adalah wahjuruhunna fil madaji, pisahkan mereka dari tempat tidur, wadribuhunna, dan yang terakhir adalah pukullah mereka. Fa in ata'nakum, jika dia sudah mentaatimu, fala tabghu alaihinna sabila, janganlah kamu mencari-cari lagi jalan untuk mempersulitnya. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Di sini kita melihat, pemirsa Ruas TV, ini solusi Qur'ani, metode Qur'ani apabila seorang istri melakukan pembangkangan terhadap sang suami. Jadi nusyuz ini adalah istilah
istilah Quran, yaitu istri yang membangkang. Istri misalnya yang tidak taat pada suami. Istri yang keluar rumah tanpa izin suami. Nah, tentu dalam batasan-batasan tertentu. Istri yang dipanggil oleh suami kemudian menolak. Pokoknya melakukan penolakan, melakukan pembangkangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana seorang suami menyikapi istri yang seperti ini. Yang pertama adalah fa'idhuhunna. Fa'idhuhunna, nasihati. Jadi nasihat. Kalau dia tidak mempan dinasihati, wahjuruhunna fil madaji. Ya. Boykot. Boykot mereka di tempat tidur. Sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis wadribuhunna fil bait. Ya, boykotlah mereka di dalam rumah. Sebaiknya kalau memungkinkan seorang suami tidak meninggalkan rumah itu lebih baik. Kemudian jalan yang terakhir, kalau metode ini tidak bisa, metode ini tidak efektif, tidak mempan untuk mengembalikan kondisi dan sifat seorang istri taat, kembali taat kepada suaminya, taat kepada syariat, maka jalan yang terakhir adalah dipukul. Nah, ini juga jangan kita memahami dipukul di sini, ya kita ambil kayu, kemudian kita pukul, ya sebagaimana pencuri yang tertangkap basah. Nah, tidak seperti itu. Ini ada memiliki dawabit, memiliki batasan-batasan, memiliki kaidah-kaidah. Ya. Nah, ini metode Qur'ani berdasarkan Quran surat 4 ayat 34. Dan ini sekarang yang kita bahas. Ini yang kita bahas sekarang ini berdasarkan aplikasi daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mengaplikasikan, bagaimana beliau mengimplementasikan metode nasihat ini kepada istrinya ketika terjadi konflik. Nanti insya Allah lain waktu kita akan bahas secara detail bagaimana apa itu memboikot, menghajar, memboikot, dan bagaimana batasan-batasan dan metode memukul sebagai jalan terakhir apabila seorang istri itu nusyuz. Nah, kemudian Allah menutup ayat ini. Sampai kapan? Sampai kapan metode-metode ini kita tidak perlakukan lagi? Atau misalnya berkaitan dengan nasihat, bukan lagi kepada nasihat menyelesaikan solusi, tapi nasihat untuk lebih baik lagi. Sampai kapan? Fa in ata'nakum. Jika istrimu itu sudah taat, ya sudah tidak membangkang lagi, sudah tidak melakukan penolakan lagi, maka janganlah kamu mencari jalan-jalan atau alasan-alasan untuk menyusahkan. Jadi ini yang kita lihat yang kedua, metode nasihat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga itu adalah solusi Qur'ani. Kemudian apa hikmahnya Nabi kita Muhammad SAW atau agama kita ini memberikan solusi ketika terjadi konflik, menasihati wanita. Nah, ternyata fitrah wanita itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya lemah.
lemah dari segi fisik maupun lemah dari sisi psikis. Nah, ini tentu alal ghalib, umumnya ada saja di sana wanita-wanita yang fisiknya kuat juga memiliki mental atau psikis kejiwaan yang lebih kuat laki-laki daripada laki-laki. Tetapi itu tidak umum, tidak banyak. Nah, umumnya wanita itu lemah fisik ya dan lemah mentalnya. Maka agar mereka ini tidak terus berada di dalam kelemahan, Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Caranya meluruskan adalah nasihati mereka dengan cara yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Nasihatilah kaum wanita itu dengan baik. Wa innal mar'ata khuliqat min dila. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Diciptakan dari tulang rusuk. Bagaimana sifat daripada tulang rusuk itu? Bengkok. Wa inna a'waja ma fid dilai a'lahu. Dan di antara tulang rusuk yang paling bengkok adalah pada bagian atas. Karena itu jika dibiarkan wanita yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok ini, maka dia akan bengkok terus, tetapi apabila dipaksakan, maka dia akan patah. Bagaimana metodenya? Metode pertengahan, istausu bin nisa'i khairan. Luruskan dengan cara yang baik. Nasihati dengan cara yang baik. Nasihati dengan cara yang bijaksana. Sebab kalau dipaksakan dia akan patah, dan kalau dibiarkan dia akan terus dalam kebengkokan, dia akan terus dalam kelemahan. Baik, kita akan melihat bagaimana Nabi SAW mengaplikasikan metode ini di dalam kehidupan rumah tangganya. Kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qalat qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menceritakan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Hasbuka min Safiyatin, hasbuka min Safiyata kada wa kada. Jadi satu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah. Ya, mungkin Nabi pada waktu itu bercerita tentang Sofiyah. Sofiyah ini sudah sering sekali hadir dalam pembahasan kita. Seorang istri Nabi SAW dari keturunan Yahudi yang diperistrikan oleh Nabi sekaligus dijadikan sebagai tebusan dari perbudakan karena kaumnya kalah dalam peperangan. Ya, Sofiyah binti Huyai al-Akhtab radhiyallahu anha. Jadi Nabi bercerita tentang Sofiyah. Lalu Aisyah ya cemburu. Kemudian beliau mengatakan hasbuka min Sofiyah, cukup. Wahai Nabi, wahai Muhammad, cukup. Ya, cukup cerita engkau ceritakan tentang Sofiyah kada wa kada. Nah, kada wa kada. Yang begini dan begitu. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan
yang dimaksud oleh Aisyah adalah cukup wahai Muhammad engkau menceritakan Sofia yang orangnya pendek, yang orangnya bertubuh pendek, yang faqal, maka Nabi SAW pada waktu itu langsung mengatakan, kulti kalimatan, engkau baru saja tadi mengucapkan satu kalimat. Jadi Nabi mengatakan kepada Aisyah, lau muzijat bima'il bahr, sekiranya perkataanmu tadi itu, ya maksudnya Aisyah mengatakan Sofia itu orangnya pendek, orangnya kecil, orangnya pendek. Ya, sekiranya perkataanmu, jadi Nabi menegur Aisyah, ya, sekaligus menasihati Aisyah radhiyallahu anha. Sekiranya perkataanmu tadi itu dicampur atau diturunkan ke air laut, lamazajathu, justru perkataanmu itu akan merubah warna dan rasanya air laut. Akan merubah warna dan rasanya air di lautan. Qalat wa hakaitu lahu insanan. Lalu Aisyah berkata lagi, aku menceritakan orang ini keburukan orang ini orang itu. Ya. Jadi rupanya Aisyah menambah lagi dengan menceritakan keburukan orang-orang tertentu. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma uhibbu anni hakaitu insanan. Saya tidak menyukai menceritakan seseorang. Saya tidak suka cerita orang lain. Ya, saya tidak suka menggibah orang lain. Wa annani kada wa kada. Walaupun aku banyak memperoleh keuntungan. Aku bisa mendapatkan keuntungan ini dan itu dengan menceritai orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita ini berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kita ini kadang-kadang mengambil keuntungan dengan menginjak-injak kehormatan orang lain. Nabi mengatakan, saya tidak suka melakukan hal yang seperti itu. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar mengatakan bahwa kalau saja ucapan Aisyah tadi yang sifatnya gibah, itu menggibah. Jadi gibah itu dzikruka akhaka ma yakrah. Kamu menceritakan keadaannya saudaramu yang dia tidak suka. Kamu menceritakan halnya, sifatnya saudaramu, mungkin benar, mungkin itu benar. Kalau tidak benar kan fitnah. Kamu menceritakan halnya, keadaannya saudaramu atau orang lain yang dia tidak suka. Nah, ini yang disebut dengan ghibah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan sekiranya ghibah itu tadi berwujud fisik, lalu dilempar ke dalam lautan, niscaya ucapan itu akan mengubah warna dan rasa daripada air laut itu menjadi busuk dan pahit. Dan beliau menambahkan lagi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menambahkan lagi, saya tidak mendapati ada satu hadis yang begitu keras, memberikan teguran yang begitu keras, kecuali berkaitan dengan masalah ghibah ini. Yang rupanya juga sebagai seorang manusia biasa dilakukan oleh salah seorang istri Nabi SAW dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi tidak membiarkan. Nabi tidak membiarkan pada waktu itu, langsung beliau memberikan nasihat. Nah, jadi di sini perkataan sungguh engkau telah mengatakan satu kalimat
yang sekiranya dicampur dengan air laut, maka dia akan menjadikannya berubah menjadi tawar, atau dia akan berubah warnanya dan berubah rasanya. Begitu syarah yang disampaikan oleh ulama. Di sini mengandung unsur nasihat yang menunjukkan kedalaman. Ya, ada hikmah di dalamnya. Jadi hikmah itu kata Ibnul Qayyim, al-ilmun nafi wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Jadi perpaduan antara ilmu dengan pengalaman. Jadi kedalaman ilmu Nabi dan pengalaman. Nah, itu pula yang dimiliki oleh Luqman sehingga bekal beliau sehingga nasihatnya efektif kepada sang anak daripada Luqmanul Hakim ini, itu karena memiliki hikmah, kedalaman ilmu dan pemahaman serta pengamalan, termasuk diantaranya dalam metode. Jadi hikmah ini luar biasa, ya. Bahkan ada riwayat menyebutkan Luqman hidup di zamannya Nabi Daud, dan boleh ditawari, beliau diberi pilihan antara kenabian dengan hikmah. Ternyata beliau memilih hikmah, menunjukkan bahwa hikmah ini dari sisi dari satu sisi, ya, dia bisa hampir sederajat dengan kenabian. Dan hikmah itulah yang menyebabkan kenapa nasihat-nasihat daripada Luqmanul Hakim ini sangat efektif kepada anaknya. Bukankah Allah mengawali nasihat-nasihat Luqman kepada putranya itu dengan hikmah. Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, dan seterusnya. Ada riwayat juga menyebutkan begitu hebatnya nasihat daripada Luqman ini, anaknya, putranya yang tadinya musyrik itu bisa berbalik menjadi seorang yang bertauhid. Tidak mudah mengalihkan orang yang tadinya syirik menjadi orang yang bertauhid. Dan disitulah keberhasilan daripada Luqmanul Hakim. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena memiliki hikmah. Karena itu nasihat yang terbaik, konten yang terbaik menasihati itu adalah nasihat kepada ketakwaan. Dan ini adalah bagian daripada ketakwaan yang dibalut dengan hikmah yang tinggi. Jadi Nabi sampai memperumpamakan itu perkataan Aisyah, sekiranya dia dicampur, kalau dia berwujud, misalnya dia berupa wujud fisik, ya, katakanlah seperti sekiranya perkataannya Aisyah itu seperti air ini, lalu kemudian dituang ke air laut, maka air laut itu akan berubah warnanya dan berubah rasanya. Itu menunjukkan apa? Perkataan itu begitu busuk, ya, perkataan itu sangat berbahaya. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan, man adman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku apa di antara kedua kumisnya, maksudnya antara kumis dan jenggot, lidah, dan apa di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku menjamin baginya surga. Jadi lidah ini bisa memasukkan orang ke surga, dan lidah ini pula bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Karena itu tegas sekali kita lihat di sini teguran Nabi, nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita masuk pada bagian terakhir daripada episode ini. Agar nasihat menjadi efektif, ya, bagaimana kita bernasihat
sehingga nasihat ini menjadi efektif. Ini pelajaran bagi suami. Ya, karena di surat An-Nisa ayat 34 ini petunjuk khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengatasi seorang istri yang nusyuz. Nah, di antaranya adalah memberi nasihat. Nah, sekalipun tentu di sini tidak harus nasihat itu dari suami ke suami ke istri. Ya. Bisa juga dari istri kepada suami. Saya ingin membahas terlebih dahulu apa hakikat daripada nasihat itu. Apa hakikat daripada nasihat? Ya. Dalam bahasa Arab, nasihat itu dari asal kata nasah. Nah, jadi memahami hakikat, hakikat daripada satu istilah yang membantu kita untuk memahami hakikatnya itu dari pengertian bahasanya. Nah, nasihat nasaha, ini kalau tadi ini kan dari asal kata al-idhah, ya, al-idhatu, ya, sama ini, ya, nasihat. Nah, nasaha dari asal katanya itu berasal dari kata khalasah. Apa artinya khalasah? Murni, suci, bersih. Murni, suci, bersih. Ada juga khalasat al-asal. Ya, jadi madu pilihan. Jadi juga bisa bermakna di sini pilihan. Ya, sehingga kita mendapatkan madu murni. Madu murni terpilih, dia adalah madu pilihan. Apa artinya? Di sini memberikan dua konotasi kepada kita. Yang pertama adalah niat, ya, ketulusan. Jadi kalau kita ingin nasihat kita itu efektif, termasuk kepada istri dan yang lainnya adalah ketulusan. Nasihat itu keluar dari hati yang suci, hati yang murni, hati yang bersih. Tidak ada tendensi. Ya, tidak ada tendensi apa-apa. Memang niat tulus. Niatnya yang tulus. Kemudian yang kedua dari sini tadi nasihat al-asal. Pilihan. Ya, memilih, ya, pilihan. Artinya kata-kata yang akan diucapkan itu, kalimat-kalimat yang akan diucapkan itu adalah kalimat-kalimat pilihan. Kalimat-kalimat terbaik. Kalimat yang memang betul-betul bisa menyadarkan. Kalimat-kalimat yang betul-betul tidak memojokkan, tidak merendahkan. Ya, kalimat yang tetap menghargai, mendudukkan orang yang dinasihati itu pada kedudukannya. Bukan memojokkan, bukan menghinakan. Kalimat-kalimat pilihan. Itu yang dimaksud dengan nasihat dari asal kata khalas. Kemudian yang kedua, nasaha ini berasal dari kata khatah atau bermakna khatah. Dia bermakna khatah. Jadi tadi bermakna khalasa, murni, suci, bersih. Khatah artinya menjahit. Dia maknanya menjahit. Apa itu menjahit? Menjahit itu kan menambal yang robek. Ya, menambal yang robek. Maknanya di sini nasihat itu
kita niatkan untuk menjahit, artinya memperbaiki. Nasihatnya adalah untuk islah, memperbaiki, untuk menjahit. Menjahit yang robek itu. Jadi jangan justru, istilah saya sering saya katakan, ini menasihati sambil menendang. Menasihati orang kemudian ada tendangan kiri dan kanan. Ya, maksud kita baik sebenarnya, mau menasihati, mau merubah ini, tapi kita nendang sana, nendang sini. Ya, kita menyinggung, kita mengungkap dia punya aib-aib, ya, keburukannya kita sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, ya, sambil menyelam minum air. Sebenarnya yang kita inginkan adalah ada satu hal yang kita mau perbaiki, ada satu hal yang kita mau jahit, tapi ternyata juga kita nendang sana dan nendang sini. Nah ini tentu makin akan memperburuk suasana dalam rumah tangga. Jadi ini dulu, ini yang kita perlu ketahui agar nasihat itu efektif. Nah, niat kita, niat yang tulus, sebab yang keluar dari hati itu akan sampainya juga ke hati. Yang keluar di tenggorokan itu sampainya juga ke tenggorokan dari hati. Nah, kita lihat Luqmanul Hakim, kenapa demikian efektif nasihatnya? Karena dia keluar dari hati. Rasulullah SAW kepada istri, begitu dia memberi nasihat, tidak ada istrinya melawan. Ya. Kenapa? Karena niat yang tulus, niat yang murni, suci dan bersih. Kemudian memilih, ya, memilih kata-kata, tidak semua yang ada di kepala, apalagi semua yang ada di dada keluar semua, ya. Tapi yang keluar itu adalah kata-kata yang terpilih, yang keluar dari niat yang tulus, yang ikhlas. Kemudian niatnya apa? Maksudnya apa? Menjahit, memperbaiki, menempel yang tidak baik. Jangan justru kemudian mengorek-ngorek lagi yang lainnya. Nah, ini. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, agar nasihat seorang suami ini betul-betul efektif, memberikan efek positif. Itu yang dimaksud dengan efektif. Ya, bukan justru maksud memberikan nasihat, malah justru makin memperkeruh konflik. Malah justru ibarat kita menyiram api dengan bensin. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak bernasihat sebenarnya. Ya. Karena itu saya mulai dari yang kedua ini, bedakan nasihat dengan marah. Bedakan nasihat itu dengan marah. Menasihati tapi memarah-marahi. Ya. Bukan menasihati. Ya. Yang kedua, bedakan nasihat dengan membongkar aib. Memberi nasihat ini atau nendang sana, nendang sini. Ya. Bedakan nasihat dengan menghakimi. Ya. Memvonis. Ya. Ini yang harus kita bedakan terlebih dahulu. Kita lihat metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti bisa dikaji lebih jauh. Ternyata beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi kalau ingin menasihati istrinya, beliau itu menaruh tangannya di hidung. Ada riwayat menyebutkan Nabi menaruh tangannya di hidung Aisyah. Atau menaruh tangannya di pundak. Apa tujuannya sebenarnya di hidung? Ya, itu untuk Nabi berjaga-jaga. Jangan-jangan sampai keluar dari lisan Khadijah, lisan Aisyah ini, perkataan-perkataan yang didorong oleh hawa nafsu, perkataan yang tidak terkontrol. Ya, sebab begitulah wanita itu. Ya, wanita dari sisi psikologisnya memang dia diciptakan, kodratnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu memproduksi sekian banyak kata-kata, lebih banyak daripada 3 kali lipat daripada perbendaharaan kata-kata yang dimiliki oleh laki-laki. Sehingga dikhawatirkan begitu keluar, ya, tidak terkontrol. Ya, termasuk diantaranya tadi itu menggibah. Ya, sebenarnya tujuannya adalah bagaimana Aisyah itu lebih dicintai oleh Nabi. Ya, lebih dicintai oleh Nabi daripada istri-istrinya yang lain. Tapi maksudnya itu apa? Karena tidak terkontrol sehingga menendang sana, menendang sini.
Justru kecemburuannya malah justru menggibah, ya, menggibah istri Nabi yang lain. Jadi beliau memegang hidung, ya, dan pundak. Kadang-kadang memegang pundak, berjaga-jaga, ya, jangan sampai mulutnya ini mengucapkan kata-kata yang tidak terkontrol. Nabi langsung menutup mulutnya. Lalu kemudian apa? Mengajarkan doa. Ya, mengajarkan doa. Allahumma Rabba Muhammadin An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ighfirli. Nah, jadi ini doa supaya kita ini tidak suka marah. Itu bisa diajarkan pada istri, jangan dulu diajarkan artinya. Ya, jangan dulu diajarkan artinya. Ya, kalau dia tahu artinya bilang, "Oh, ini kau ajarkan saya ini supaya saya tidak suka marah." Ya, langsung dia tersinggung, malah justru diajarkan dia marah. Jangan dulu dikasih tahu artinya. Bilang ini doa supaya kamu tambah cantik. Ya, doa supaya awet muda. Ya, itu coba lihat itu ya. Ada tuh fitan apa itu ahyai tanah, ya. Kita tunjuk itu tuh, coba. Ini doa supaya awet muda, doa supaya terus kelihatan cantik. Nah, kalau dia sudah hafal, dia sering baca, ya, Masya Allah, Allah tahu. Sekalipun dia tidak paham apa yang dia baca, niatnya seperti itu, tapi Allah tahu, oh, dia berdoa ini supaya dia tidak suka marah. Nah, ini doanya. Allahumma Rabba Muhammadin An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ighfirli dzambi. Wahai Allah, Tuhannya Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa-dosaku. Wa adhib ghaidha qalbi. Dan hilangkan kemarahan dalam hatiku. Nah, ini menunjukkan bahwa kemarahan itu sumbernya dari sini, dari hati, dari dada. Hilangkan kemarahan dari hatiku. Wa ajirni min mudillatil fitan. Berikan aku pahala dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Jadi ini menunjukkan apa? Kalau orang lain suka memfitnah kita dan kita sabar, maka kita akan ambil semua pahalanya. Jadi orang yang berbuat zalim itu, ingat ya, bahaya kezaliman adalah orang yang dizalimi itu mengambil semua pahalanya, kebaikan-kebaikan daripada orang yang berbuat zalim untuk menebus kezalimannya. Ya, menebus kezalimannya. Kalau sudah tidak cukup, malah justru dosa-dosanya orang yang dizalimi ini itu ditransfer kepada orang yang berbuat zalim. Sehingga di akhirat nanti kata Nabi SAW, al-muflis, menjadi orang yang bangkrut. Apa itu orang zalim? Orang yang tidak berbuat adil. Orang yang suka membeda-bedakan orang lain. Ya, membeda-bedakan istri, membeda-bedakan ini, ya, tidak adil. Tidak adil itu artinya zalim. Ya, perbuatan zalim itu sangat bahaya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa berikan pahala kepadaku, ya Allah, dari kesesatan fitnah. Ya, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Orang-orang yang suka memfitnah, aku mendapatkan pahala dari padanya, ma ahyaitana, selama engkau masih memberikan kehidupan kepadaku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini cara kedua. Cara kedua tadi ini pertama. Yang ketiga, berusaha sejajar. Ya, berusaha sejajar. Artinya, sedapat mungkin kita yang memberi nasihat, itu jangan kita merasa lebih baik, jangan kita merasa lebih suci, jangan kita merasa lebih bersih. Ya, apalagi kalau memang derajat kita sama. Ya, kita berupaya menempatkan diri kita sama dengan dia. Misalnya dengan mengatakan, hari ini saya ingatkan, besok-besok lusa mungkin saya yang diingatkan lagi. Ya, karena manusia itu tidak ada yang pernah luput daripada kesalahan dan kehilafan. Kita berupaya sejajar. Ya, sebab ketika kita menempatkan diri kita lebih hebat, kecuali kalau memang
mereka itu mengakui kita punya derajat. Tapi orang yang marah biasanya dia sudah tidak melihat latar belakangnya orang. Coba lihat Aisyah kalau marah, istri Nabi pun kalau marah dia tidak melihat itu Nabi. Sampai pernah mengatakan, engkau Nabi kah? Ya, engkau Nabi kah? Kalau Nabi itu harus berbuat adil. Ya, sampai seperti itu. Ya, sehingga mendengar itu ayahnya Abu Bakar menampar. Bisa-bisanya nih Aisyah ini ya bersikap seperti ini di hadapan Nabi. Siapa ini? Siapa yang dia ucapkan perkataan itu? Nah, ini jadi kita berusaha sejajar, tetap menghargai, tetap santun. Wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Kalimat-kalimat yang akan disampaikan itu dipilih, dibuang yang tidak baik. Dipilih yang baik, diambil lagi yang terbaik. Ya, diambil yang intisarinya itu. Ya. Kemudian nasihat yang lembut dan menyentuh perasaan. Kemudian yang keempat kita lihat ini kita belajar dari nasihat iblis kepada nasihat yang berhasil memperdaya Adam dan Hawa. Ya, ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 20 dan 21. Nanti kita akan melihat di sini apa rahasia yang dimiliki oleh iblis sehingga nasihatnya itu demikian efektif mempengaruhi Adam dan Hawa. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Jadi syaitan itu mendatangi Adam dan Hawa, lalu kemudian berbisik-bisik. Berbisik-bisik untuk menampakkan auratnya yang tadinya tertutup. Nah, jadi ini pertama metode bisikan. Ya, bisikan, membisik-bisik. Nah, banyak orang yang terpengaruh itu karena bisikan. Ya, kadang-kadang dia orangnya adil tapi karena selalu dengar bisikan, dia berbuat zalim. Nah, jadi bisikan. Ya, ini kita akan tempatkan bisikan ini pada kebaikan, pada nasihat. Ya, jadi kalau orang yang terlalu tinggi suaranya kan marah-marah, bukan membisik. Nah, menasihati dengan cara membisik. Ini yang pertama yang kita lihat. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Kemudian iblis berkata kepada Adam dan Hawa, sebenarnya Tuhanmu itu tidak melarang kamu mendekati pohon ini. Ya, karena ini kan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam dan Hawa, pokoknya makan semuanya. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Ketika dimasukkan ke surga, disuruh makan, kulu washrabu, makan semua, nikmati semua. Tapi satu saja yang tidak boleh kau lakukan, jangan dekati pohon ini. Nah, maka datanglah iblis yang sudah divonis masuk neraka. Ya, datanglah mencari orang-orang yang bisa menemani nanti di neraka. Yang cara pertama yang dilakukan berbisik. Cara yang kedua adalah tidak melakukan kontra terhadap pesan Allah. Ya, tapi dia membujuk. Sebenarnya Adam Hawa, ya, Allah tidak melarang kamu dari mendekati pohon ini. Illa antakuna malakaini au antakuna minal khalidin. Ya. Kecuali, ya, tidak melarang kamu kecuali ya nanti kalau kamu bisa jadi malaikat. Ya, kalau kau mendekati pohon ini kau jadi malaikat. Malaikat kan memang sudah makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa kesalahan dan dosa. Atau kamu kekal di neraka. Ya, jadi dia bujuk. Lalu kemudian metode yang ketiga, waqasamahuma. Yang terakhir, metode yang ditempuh oleh syaitan, iblis, menggoda ini, Adam dan Hawa, waqasamahuma. Dia bersumpah, inni lakuma minan nasihin. Saya ini hanya pemberi nasihat saja. Saya hanya menasihati kamu, wahai Adam dan Hawa. Dan rupanya betul tergoda. Dia memakan buah khuldi itu, pohon itu, buah daripada pohon itu. Akhirnya kemudian tersingkaplah auratnya dan dia dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi pada waktu itu.
Jadi ada 3 metode di sini yang digunakan oleh setan. Ya, sebelum bernasihat. Apa? Membisik, membujuk, sampai kemudian bersumpah ingin menunjukkan kesungguhannya bahwa saya ini betul-betul. Nah, itu metode nasihat yang terbaik. Bagaimana nasihat itu bisa efektif. Yang terakhir adalah gunakan nasihat itu pada saat yang tepat. Ya, dalam tafsir Al-Manar disebutkan sesuai situasi dan kondisi kejiwaan istri. Ya, sesuai sikon istri. Kita lihat kondisi psikisnya pada itu termasuk kondisi fisiknya. Jangan memberi nasihat dalam keadaan dia sakit, dia capek, ya dia lelah atau dia sedang ada masalah. Nah, kita beri ketika mengalami kegagalan atau merasakan akibat daripada pelanggaran. Jadi kalau sampai dia memakan sesuatu lalu naik gula darahnya, itu gara-gara makan apa, naik kolesterolnya gara-gara makan udang, baru kemudian di situ saya bilang memang ya jangki, ini perlu kita muhasabah, perlu kita introspeksi diri, ya. Atau sampai kemudian dia sudah muntah-muntah, ya. Itu akibat daripada pelanggaran. Pada saat dia gembira atau senang, mungkin ada sesuatu yang kita inginkan, ya. Ada sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu kalau kau bersungguh-sungguh, masya Allah, kau akan dapatkan ini, ya. Pada saat dia berhasil ya sama. Kemudian ketika istri sendirian, jauhi menasihati di depan orang lain, termasuk di depan anak-anak. Ya, sebab kata Imam Syafi'i itu sama dengan menjelek-jelekkan saya. Kalau engkau menasihati aku di depan orang lain, itu sama dengan menjelek-jelekkan saya di hadapan orang lain. Sama dengan mempermalukan di hadapan orang lain. Termasuk jauhi di depan anak-anak. Ya, sebab itu bisa menjatuhkan wibawanya. Apalagi di hadapan orang lain. Ini yang dapat kita sampaikan. Satu metode yang diajarkan oleh Al-Quran dan diaplikasikan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam mengatasi problematika dalam rumah tangga, yaitu memberikan nasihat dan pengajaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita inayah dan taufiknya untuk memiliki metode-metode ini, mengambil manfaat, dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menggunakan petunjuk-petunjuk tersebut sehingga kita menjadi orang yang terampil di dalam menghadapi konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga pasti akan ada. Tetapi yang terbaik adalah orang yang bisa menghadapi, bisa menyelesaikan, bisa keluar dari konflik itu.